Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya tentang yang berjudul konsep pembelajaran kreatif produktif menurut pendapat Kiai Ahmad Dahlan. Latar belakang dari penelitian ini adalah Kiai Ahmad Dahlan memandang bahwa tujuan dari kegiatan pembelajaran dalam konteks pembelajaran kreatif produktif yaitu kemampuan untuk berilmu dan beramal. Meskipun akal merupakan kebutuhan dasar hidup manusia, tetapi tujuan pembelajaran yang ideal menurut Kiai Ahmad Dahlan tidaklah untuk mengasah ketajaman akal semata, melainkan juga berfungsi sebagai pemberian pengalaman yang bermakna bagi emosional peserta didik. Dengan suatu pengalaman ilmu yang telah didapat tersebut karena pada dasarnya Islam tidak memiliki akualitasi lain kecuali pada amal atau bersifat produktif, dan produktivitas selalu didahului oleh proses kreatif. Nah, di tengah krisis kreativitas dan produktivitas, pandangan mengenai konsep pembelajaran kreatif produktif menjadi menarik untuk diteliti. Karena pembelajaran kreatif produktif merupakan cikal bakal terbentuknya karakter kreatif dan produktif. Dalam konteks masa awal abad ke-20 dan seiring perkembangan zaman, hingga kini munculnya pandangan Kiai Ahmad Dahlan tentang konsep pembelajaran kreatif produktif ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Di antaranya itu bagaimana konsep pembelajaran kreatif produktif menurut pandangan Kiai Ahmad Dahlan. Lalu juga bagaimana relevansi pandangan Kiai Ahmad Dahlan tentang pembelajaran kreatif produktif dengan kurikulum 2013. Dalam penelitian yang telah dilakukan dalam mulai pandangan Kiai Ahmad Dahlan tentang konsep pembelajaran kreatif produktif, pertanyaan-pertanyaan ini atau pertanyaan di atas itu belum menjadi fokus perhatian. Penelitian sudah ada lebih banyak fokuskan pada konsep pendidikan secara umum dan interaksi edukatif seperti skripsi Laila tentang pembaruan pendidikan Islam menurut Kiai Ahmad Dahlan. Lalu juga skripsi Muhammad Najib, pendidikan humanisme, komprehensif pemikiran Kiai Ahmad Dahlan dan Paulo Ferreira, dan skripsi Nurhani Pohidah, studi komparatif interaksi edukatif dalam konsep pendidikan Ibnu Khaldun dan Kiai Ahmad Dahlan. Lalu identifikasi masalah dalam penelitian ini itu sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dibawakan tadi, dan berpijak dari data-data yang ada dan terkumpul pada peneliti di lapangan serta memperhatikan kondisi yang tergambar pada konsep penelitian. Maka penelitian ini akan difokuskan pada belum diketahuinya konsep pembelajaran kreatif produktif dari Kiai Ahmad Dahlan, dan juga belum diketahuinya relevansi pandangan Kiai Ahmad Dahlan tentang kreatif produktif dengan kurikulum 2013. Nah, lalu rumusan masalahnya, bagaimana konsep pembelajaran kreatif produktif menurut Kiai Ahmad Dahlan secara rinci sebagai berikut. Pertama, bagaimana konsep pembelajaran kreatif produktif menurut pandangan Kiai Ahmad Dahlan. Dan yang kedua, bagaimana relevansi pandangan Kiai Ahmad Dahlan tentang pelajaran kreatif produktif dengan kurikulum 2013. Nah, tujuan penelitian ini. Tujuan pokok dalam penelitian ini adalah menemukan konsep pembelajaran kreatif produktif menurut pendapat Kiai Ahmad Dahlan yang meliputi untuk mengetahui rumusan konsep pembelajaran kreatif produktif dan juga untuk mengetahui relevansi pembelajaran kreatif produktif dengan kurikulum 2013. Lalu jenis penelitian dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang akan dilakukan pada penelitian kali ini merupakan jenis penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan, menunjukkan bahwa penelitian kepustakaan itu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku dan atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun tempat-tempat lainnya. Dari penjelasan yang di atas dapat disimpulkan atau dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan, tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengelola data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan. Lalu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan atau dari riset berupa deskripsi atau kata-kata mulai mengungkapkan 11 karakteristik penelitian kualitatif, yaitu berlatar alamiah,
manusia sebagai alat atau instrumen menggunakan metode kualitatif, analisis data secara induktif, teori dari dasar mulai teori atau menuju pada arah penyusunan berdasarkan data dan bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Lebih mementingkan proses daripada hasil. Ada batas yang ditunjukkan oleh fokus adanya kriteria khusus untuk keabsahan data dan desain yang bersifat sementara. Desain penelitian terus berkembang sesuai dengan kenyataan lapangan. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama antar peneliti dengan sumber data. Dari kutipan ini dapat dipahami bahwa penulis menekankan akan pentingnya proses dalam penelitian dibandingkan hasilnya. Secara umum, pendekatan penelitian kualitatif pada studi kepustakaan sama dengan penelitian kualitatif yang lain. Yang menjadi perbedaan hanyalah sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penulis dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari buku-buku hasil laporan penelitian ilmiah ataupun resmi maupun dari literatur yang lain. Lalu tempat dan waktu penelitian. Nah, yang pertama tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan yang dapat menunjang bahan penelitian seperti buku, artikel, majalah, dan sebagainya. Adapun alasan memilih lokasi penelitian di perpustakaan, karena perpustakaan ini banyak sekali sumber-sumber data yang dapat dijadikan rujukan atau bahkan penelitian oleh peneliti. Di samping itu, penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan. Lalu waktu penelitian. Nah, prinsip penelitian ini akan dilaksanakan minimal 3 bulan, yaitu pada bulan Februari sampai dengan April 2022. Lalu sumber data. Nah, sumber data ini itu dibagi menjadi dua. Pertama, sumber data primer. Sumber data primer adalah sumber data pokok yang masih dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Adapun sumber primer dan penelitian inilah buku yang menjadi objek penelitian ini, yakni naskah data dengan judul Kesatuan Hidup Manusia yang termuat dalam karya Abdul Munir Nurkhan. Lalu sumber sekunder. Nah, sumber dari data sekunder tersebut diantaranya pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, falsafat ajaran dan 17 kelompok ayat-ayat Al-Quran. Lalu ada Islam berkemajuan, kisah perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan dari mulai masa awal Kiai Sujat Tenggarang Al-Wasili 2009. Terus lalu filsafat pendidikan Muhammadiyah dan juga pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam perspektif perubahan, karya Abdul Munir Nurkhan. Nah, lalu instrumen penelitian. Dalam buku Andi Prastomo 2011 bahwa penelitian adalah kayak instrumen atau alat penelitian utama. Maka dari penelitian di atas, yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri yang menggunakan alat tambahan seperti fotokopi dan lain sebagainya. Lalu teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode telaah, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku, makalah atau artikel, jurnal, dan sebagainya. Nah, lalu teknis analisis data. Di sini peneliti menggunakan teknis analisis induktif. Adapun analisis induktif di sini dipakai setelah memahami naskah data yang dulu Kesatuan Hidup Manusia yang termuat dalam karya Abdul Munir Nurkhan. Dalam arti untuk mendapatkan gambaran konsep pembelajaran kreatif produktif menurut pendapat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, sistematika pembahasannya seperti ini. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, lalu identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan review kajian terdahulu. Lalu di bab 2, kajian teori terdiri dari konsep pembelajaran kreatif produktif, kemudian konsep pengertian pembelajaran kreatif produktif, tahapan pembelajaran kreatif produktif, kelebihan pembelajaran kreatif produktif, kelemahan pembelajaran kreatif produktif, dan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu bab 3-nya yaitu penelitian terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan. Lalu bab 4, analisis dan pembahasan dalam bab ini akan dipaparkan mengenai temuan hasil penelitian. Nah, lalu di bab 5, yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan mengenai
proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.